Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses untuk kita semuanya. Selamat sore teman-teman sekalian. Pada kesempatan sore hari yang cerah ini, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat progres dari tanaman alpukat yang beberapa bulan yang lalu sudah kita lakukan penanaman di grounding atau di tanah. Sebagaimana terlihat di layar video, ini adalah tanaman alpukat yang sudah kita tanam di tanah. Alhamdulillah di situ, walaupun masih jarang hujan teman-teman ya, akan tetapi tanaman alpukat ini bisa tumbuh dengan bagus, tumbuh dengan subur. Ini adalah tunas-tunas yang sudah mulai bermunculan ya, dari tanaman alpukat yang kita tanam beberapa bulan yang lalu ya. Sekilas terlihat sekali ya bahwa tanaman alpukat ini, walaupun di situ di musim kemarau, tapi karena kita rawat dengan bagus ya, kita pelihara dengan baik, alhamdulillah tanaman ini bisa tumbuh dengan subur ya. Cara perawatannya ya sudah kita sharingkan ya teman-teman ya, dengan kita gemburkan tanah di sekitar tanaman ya. Tanaman alpukat ini kita gemburkan seperti ini ya, kemudian dilakukan pemupukan ya, dan dilakukan penyiraman secara rutin, sehingga hasilnya terlihat sekali bahwa tanaman alpukat tumbuh dengan bagus ya. Ini adalah jenis alpukat aligator ya teman-teman ya. Alpukat aligator yang coba kita tanam ya. Harapannya ya, selain di situ kita bersedekah oksigen untuk lingkungan di sekitar kita, membuat lingkungan lebih hijau dan mengurangi efek panas karena musim kemarau. Harapannya nanti ke depannya alpukat ini bisa tumbuh dengan bagus dan di situ bisa berbuah sesuai dengan harapan yang kita inginkan ya teman-teman ya. Jadi ini contoh dari tanaman alpukat aligator ya. Kemudian ini yang kedua, saya mengajak teman-teman untuk bersama-sama melihat ya, progres dari tanaman alpukat jenis kelot ya, yang sudah kita tanam juga di tanah. Alhamdulillah, walaupun di situ musim kemarau ya, musim kemarau yang mana curah hujan hampir tidak ada ya, tapi dengan kita rutin melakukan perawatan, tanaman alpukat pun juga bisa tumbuh dengan bagus, tumbuh dengan subur ya. Ini seperti ini ya teman-teman ya, tanaman jenis alpukat ini adalah jenis alpukat kelut ya, alpukat kelut ya. Kalau kita lihat ini dari batang utamanya, kalau kita perhatikan ini adalah batang utamanya, batang utama. Kemudian ini adalah percabangannya ya, percabangannya. Dan ini sudah percabangannya sudah cukup banyak ya teman-teman ya. Jadi ketika kita dari awal menjaga percabangan dari tanam alpukat, kalau percabangannya banyak seperti ini, kemungkinan nanti ketika sudah berbunga atau berbuah, disitu kemungkinan besar bunga dan buahnya pun juga akan lebat ya, karena dari segi percabangannya pun juga sangat banyak ya. Ini adalah contoh dari alpukat kelut ya teman-teman ya. Kemudian yang terakhir teman-teman, saya mengajak teman-teman untuk menikmati hijaunya daun alpukat
Miki ya teman-teman ya. Ini adalah contoh dari alpukat Miki yang kita tanam ya. Ini adalah batang utamanya. Batang utamanya cukup besar ya. Nah, jadi teman-teman, ketika teman-teman merawat tanam alpukat ini, sedikit informasi dari kami. Jadi biasanya ya, alpukat itu di sini di atas, di percabangan ini adalah biasanya adalah sambungannya, sambung pucuknya di sini ya teman-teman ya. Maka dari itu ketika di bawah sambungan ya, di bawah sambungan sampai ke bawah ini, ketika ada tunas, sebaiknya di situ kita hilangkan ya. Karena kita hanya menjaga pertumbuhan tunas di atas sambungannya ya. Jadi seperti itu ya. Dan ini kita lihat sekali, terlihat bahwa tunas-tunas ya sudah mulai bermunculan ya. Dan di sini kalau kita lihat percabangan dari tanaman alpukat Miki ini juga cukup banyak ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan, ini adalah bekas dari kita lakukan pemangkasan atau pruning dengan menghasilkan percabangan yang baru ya, percabangan baru yang cukup banyak ya. Di sini ada 4 percabangan ya. Ini yang akan nanti kita pelihara. Jadi pada intinya pada video kali ini, bahwa musim kemarau tidak menghalangi ya kita di dalam merawat tanaman. Marilah kita sepenuh hati merawat tanaman kita. Kita lakukan perawatan secara rutin, kita pupuk secara rutin, kemudian kita berikan pupuk, kita berikan air, dan jangan lupa tanahnya kita gemburkan. Kita gemburkan sehingga nanti ketika kita siram, air itu akan mudah terserap ke dalam tanah dan ke akar dari tanaman yang kita tanam. Demikian teman-teman sharing informasi dari saya. Mudah-mudahan sedikit informasi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman untuk senantiasa merawat tanamannya dengan sepenuh hati, untuk merawat tanamannya walaupun di situ musim kemarau, tapi kita tetap merawatnya dengan baik. Dan mudah-mudahan tanaman teman-teman semua di rumah bisa tumbuh dengan bagus dan sesuai dengan harapan teman-teman semua. Demikian dari saya.